Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Reza Fahmi Prananda, NPM 03 2016 107308, jurusan Teknik Elektro, matkul Distribusi Sistem Tenaga. Sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik adalah salah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik yang berperan untuk mengirim daya listrik mulai dari pembangkitan, kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi, dan disalurkan ke instalasi pengguna tenaga listrik dengan menggunakan saluran distribusi. Sistem penyaluran terbagi dua, yaitu satu saluran transmisi dan dua saluran distribusi. Satu, saluran transmisi adalah saluran tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Kemampuan sistem transmisi dengan tegangan lebih akan menjadi jelas jika dilihat pada kemampuan transmisi sesuatu saluran transmisi. Kemampuan ini hanya bisa dinyatakan dalam suatu MVA. Transmisi dapat menyalurkan tenaga listrik dari GI pembangkitan ke GI tenaga GI dan dari GI tenaga tinggi ke GI distribusi. 2. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan menengah dan tegangan rendah. Pengertian distribusi tenaga listrik. Pengertian dan fungsi distribusi tenaga listrik. 1. Pembangkit, pengirim, pendistribusi, pengirim energi listrik, instalasi penyediaan atau pemasok ke instalasi pemanfaatkan pelanggan. Merupakan sebuah sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena satu daya pada pusat beban pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Ruang lingkupnya dimulai dari sisi sekunder trafo tenaga di gardu induk sampai dengan alat pembatas dan pengukur APP. Bisa dilihat gambarnya ini. Terus selanjutnya, struktur jaringan distribusi sistem tenaga. Sistem distribusi tenaga listrik terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu, gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Pada bagian ini, jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. Biasanya pusat pembangkit tenaga listrik terletak di pinggiran kota dan pada umumnya berupa pusat pembangkit tenaga diesel. Dan ini gambarnya. 2. Jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dan pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Sedangkan untuk sistem pendistribusian tidak langsung merupakan tahap berikut dari jaringan transmisi dalam upaya menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. Jaringan distribusi primer atau jaringan distribusi tegangan tinggi memiliki tegangan sistem sebesar 20 kV. Untuk wilayah kota tegangan di atas 20 kV tidak diperkenakan mengingat pada tegangan 30 kV akan terjadi gejala-gejala corona yang dapat mengganggu frekuensi radio, TV, telekomunikasi, dan telepon. 3. Gardu pembangkit gardu distribusi berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen dan disebut dengan jaringan distribusi sekunder. Konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. Secara umum, konfigurasi suatu jaringan tenaga listrik hanya mempunyai dua konsep, yaitu jaringan radial dan dua jaringan bentuk tertutup. Konfigurasi tulang ikan fishbone bisa dilihat gambarnya. Dan B. Konfigurasi klostur, konfigurasi spindle C, konfigurasi jala-jala, konfigurasi spot load. Karakteristik pembebanan pada distribusi sistem tenaga. Nah, ini adalah tegangan dan pengaruh termis dari pembebanan dapat dianalisis dengan baik. Analisis termasuk dalam menentukan keadaan awal yang akan diproyeksikan dalam perencanaan selanjutnya. Nah, berikut ini beberapa faktor yang menunjukkan karakteristik beban, yaitu 1. Faktor beban, 2. Faktor beban harian, 3. Faktor beban harian rata, 4. Faktor penilaian beban dan faktor-faktor, 5. Faktor diversitas atau faktor diversitas. Dan selesai. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.